Lucu ya? lucu. Lover Mansukin, balik lagi di Skutomotif. Sekarang gue berada di Asko, Jalan Pegangsaan nih bareng Victor. Halo. Asoy, cuy. Kalau gue waktu dulu Asko masih di Gading tuh, awal-awal gue sering nyasar ke sini nih. Oh. Kalau di Google Maps atau Waze. Iya bener. Nah ini sebenarnya udah duluan berarti nih. Duluan. Oh. Jadi ini duluan, yang ono belakangan. Ini apa nih? Buat apa nih? Jadi ini itu lebih ke daily use lah, istilahnya daily kayak service, maintenance gitu. Sama kita ada buat balap. Nah ini buat divisi balap tuh di sini semua. Oh, tuning-tuningnya di sini Tuning semua? semua di sini gitu. Oh, ngapain aja tuh? Maksudnya kalau oprek-oprek mesin di sini? Iya, oprek-oprek mesin tuh ya itu tuh di sini. Jadi kan kita ada Toyota Tim Indonesia sama ada mobil-mobil balap lainnya. Tuh ada mobil balap. Lihat sih yuk. Ya, boleh. Dia lagi ngerjain apa nih? Ini mesinnya lagi diturunin. Ini mobil apa? Mobil Ayo, apa nih? apa? Apa sih ini? 300 JTX. Oh, Fairlady? Iya. Ready. Anjing, Fairlady Gitu. lama ya? Iya, lama. Anjing lucu ya Fairlady lama ya? Mesinnya lagi di restore lah. Terus yang di dulu bangun S2000 juga ya itu ya? Sampai karet-karetnya semua ya? Oh iya, Ya kan? benar. Yang waktu gue liat di Gading tuh. Iya, benar. Nah, ini kita kalau di sini lebih begitulah. Banyak kan pekerjaan mesin-mesin tuh. Oh. Mesin. Nah, ini dynonya di sini nih. Mana sih Dino? Sini, pojok. Ini Dino. Iya, dyno. Oke. Sini, pojok. Dyno sini. Oh. Kalau mau Dino, Nah, ini ada yang baru jadi lagi nih. Baru habis turun mesin kok juga. Anjing ini Forester ya? Iya, Forester. Ini yang facelift berarti nih ya? Iya, SH tapi facelift. Iya, yang facelift. SH tapi facelift. Baru nih semua nih, lip semua baru nih, lampu baru. Wih anjing. Ya ini masih Ini masih STI tahap asli sih? asli. Oh iya STI itu. Iya, asli. Tapi ini masih belum beres bener-bener rampung lah, ini mesin baru. Ini kaca juga masih belum Belum datang? Iya, masih belum datang. Wah dia restore banget nih berarti nih. Total restorasi nih dia nih. Ini mobil enak banget aja. Ya. Cakepnya di itu, frameless juga ya. Iya, frameless juga dia. Frameless juga. Jadinya cakep. Ini berarti koyoret buat punya dia? Iya. Koyornya punya si SH. Ini apaan nih cuy? Blow off. Oh blow off. Iya, blow off itu. Mesin EJ. Gila. Mesinnya legend juga nih, salah satu yang legend ya. Iya. Mesin EJ ya. Nah, banyak yang nanya, Bang, lu ngapain Bang? Bikin supercharger di Frit. Mobil begituan juga. Alasannya cuma satu, buat mengisi waktu luang. Daripada kita melakukan hal-hal negatif, lebih baik kita masang supercharger. Betul. Iya, karena memasang supercharger adalah sebuah kegiatan yang positif. Tuh. Jadi alasannya gue masang supercharger adalah untuk mengisi waktu luang agar gue tidak berbuat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Maaf lahir batin. Gila, Frit terjadi. Gila. Kita Mantap buka banget, ya. kita lihat ya. Tuh. Sayangnya kemarin kita nggak apa namanya Strut bar kagak bisa, strut bar ya? nggak bisa karena Iya. mentok di sini ya. Iya, mentok sini. Iya, betul. Nah, ini Sprintek supercharger banyak banget nih. Ini merek Sprintek nih banyak banget buat jazz sampai segala macam kan. Iya. Dan Banyaknya sih sebenarnya sih Jazz kayak Toyota 86, Iya. BRZ, terus dia sekarang lagi develop buat Rubicon gitu-gitu sih. Oh iya? Iya, Rubicon. Dia lebih banyak sana. Sprintek ini berarti yang tadi lu bilang kan. Kemarin kita sempat ngobrol lah soal si Frit ini tuh masalah downpipe. Iya. Downpipe kemarin ternyata gue lupa, ternyata memang nggak ganti. Iya. Akhirnya lu ganti sih. Ganti. Ganti Nah, pakai apa cuy? Pakai merek kalau nggak salah ORD. Gue pakainya ORD. Oh, jadi udah plug and play. Plug and play. Jadi yang kan kemarin lu kan bikin sama si Tech Pro Pro kan. Iya, iya. Jadi isi Dari tengah doang tuh. Iya, dari setelah downpipe lah. Iya, iya, nah, iya. Oh, jadi ini ganti cuma downpipe doang. Jadi emang si Tech Pro itu bikin flagnya jadi sama kayak, jadi biar nempel ke downpipe yang lamanya kan. Oh, Jadi oke. gue tinggal ganti downpipe doang gitu. Downpipe udah ganti, Sprintek udah dipasang, Iya. dan gue kira tuh bakal nongol banget, ternyata enggak cuy. Enggak, Jadi ya kan masih lu aman masih di bawah buat sini. convert sama Spike. Iya. Apa namanya, cup mesin KPC, Spike. iya.
Nah, ini berarti masangnya yang diganti juga ini ya? Ini beltnya juga ya? Iya, ini belt jadi ganti nih. Karena dia kan jadi agak lebih panjang kan. Iya, Nah, ini iya. belt ganti. Ini juga nih, nih. Iya. Tuh. Ini Mugen. Ya, Mugen. jadi kalau buka kap mesin ya ada warna-warninya dikit Ada lah. warna-warni dikit lah. Iya. Ini juga nih tuh, Iya. Mugen. Ini juga nih tuh, Iya. Mugen. Sayang banget nih, apa ntar gue pindahin ke CRX ya? CRX soalnya Udah full Mugen ya? Iya, nggak full Mugen sih, setir doang. Gue lagi mau mesen, ternyata bukan spoon cuy, Mugen. Iya. Jadi nanti shift knob-nya gue mesen yang Mugen ya sama lu ya? Boleh. Iya. Siap. Ini pindahin CRX bisa juga kan ya? Bisa. Bisa kan ya? Bisa. Ini juga bisa nih? Bisa. Bisa ya? Bisa. Ya udah pindahin aja lah. Nah, Sprintec tampilannya lebih begini ya. Manifold dicopot total ya. Iya. Ini gantinya manifold kan? Betul. Dan pakai open filter. Oh iya, open filter KNN. Ini merek tipe Typhoon ya? Iya, KNN Typhoon. Nah, gimana cuy? Banyak orang yang bilang mobil Matic dikasih open filter bakalan ngempos. Hasilnya gimana menurut Nah, lo? jadi gini, kan kemarin kita itu kan karena sudah pemasangan si supercharger ini kan otomatis kan istilahnya dia butuh hawa masuknya kan juga cukup banyak Ya, gitu. ya. Nah, jadi kita kan beberapa kali kita kan sempat pasang nih di Jazz, di Honda Freed. Nah, ketika kita udah apply si open filter itu, dia horsepower-nya meningkat lebih dikit, tapi torsinya jauh. Oh, torsinya yang di Iya, jauh. gokilin. Iya, torsinya jauh karena dia kan butuh apa ya? Butuh hawa masuk banyak. Nih kemarin gue dapat data dari Victor nih. Nih ya. Iya. Ini apa nih? Ini power kan? Iya. Power Tuh, set powernya. 176 dapatnya kita. Yoi, gila. Torsinya dong, cuy. Wow, di 3000 RPM aja 189, cuy. Di 2000 161. Aslinya dia torsinya kan Kayaknya kalau nggak salah sekitar 140-an sih. 140-an ya? Iya, Iya. sekitar 140-an. tapi di 3000 dia jadi 189. Goks 2500 188, 2000 161. Di 3500 190, cuy. Gila. Torsinya kacau banget. Jadi meningkatkan torsi justru si open filter Iya, ini. enggak. Dua-duanya ikutan connect lah, Iya, HP iya, sama torsi lah. Nah, Iya. terus habis itu kita dyno kan, nah lu kan bilang kagak mau terlalu berisik kan. Iya. Makanya nih downpipe kita kagak pasangin kok dulu nih. Tapi horsepower-nya kurang begitu enak lah. Iya, Mungkin iya. juga gini, karena kan mobilnya kan juga bekas kan. Mungkin juga katalitiknya juga udah jelek, kok juga bisa Pak. Iya, iya, Jadi iya, kan yang iya. namanya dipakai baik kan ini kan juga udah lumayan 8 tahun, 7 tahun. Di 2015 Ya ya. 2015 sekitar iya. 8 tahun kan. 8 Ya, tahun. mungkin dia punya juga udah jelek juga gitu. Jadi Iya. begitu diganti Langsung ngegas beng. langsung. Langsung beng tuh. Jauh naiknya. Anjing. Belasan HP langsung naik. Begitu belasan HP naik dicuring-curing dapetnya segitu tuh. Oke. Gitu. Oke. Jadi kebantu kok juga tuh knalpot yang udah plong, downpipe diganti, udah pakai open filter juga, jadi enak. Tenaganya kok semua dapat. Nah, kita coba di tol deh nih ya. Denger suaranya dong, cuy. Boleh, siap. Oh, ditutup aki juga nih. Biar ada warna-warnanya dikit, ya gak? Oh, nggak terlalu kenceng, cuy. Masa sih? Kenceng sih. Kenceng sih. Tapi mau nggak mau ya. Ya palingan nanti kita coba customin dikit aja kali yang belakangnya. Nah, bisa sih dia kalian pakai apa? Valvetronic ya? Iya, yang kayak pakai buat yang valve yang kayak mobil-mobil Eropa sekarang. Iya. Nanti coba konsultasi deh. si knalpot itu sih. Tapi kalau lagi macet sih enggak nih. Kalau lagi macet gini enggak. Kalau digeber doang. Kemarin sih gue cobain sih kayak driving 2500 Masih aman? masih oke. Oh, dia ngebutnya doang pas Iya, ngebut. pas ditarik, iya. Oh. Gitu. Nah, kita coba di tol deh. Ini ganggu apa enggak nih? Tapi kalau gini doang sih, driving biasa kayaknya enggak ya kayaknya nih. Nah, kita coba lah, ya enggak? Gila. Ininya eye catching banget deh. Asli. Gila. Dan itulah diperlukan beberapa hari untuk stay di sini karena kan ada tes. Iya, apa kayak nyoba-nyoba tuning, lagi, iya. nyoba lagi. Soalnya kemarin kan bensinnya kan lu kan begitu masuk sini kan juga pakai V-Power. pakai V-Power kan. Kok jadi bensin kita buang, kita pakai Nitro Plus gitu. Jadi dapat buat- lah maksimalnya. Oh, buat dapat maksimalnya. Iya, buat dapat Nah, maksimalnya. berarti untuk dustek lu setel ulang? Iya, dicuning ulang. Dicuning ulang? Betul. Setelannya sama nggak? Sama. Setelannya sih 1, 2 kan 1, 2, 3, 4, Iya, 5 tuh? sama. Berarti gue di 4 terus nih, Iya. kalau pakai V-Power?
pakai Nitro Plus di yang keempat. Kalau V-Power sama? V-Power ke 1. Oh, V-Power 1. Iya. Oh, jadi diubah. Iya, Kalau diubah. kemarin kan super biasa atau Pertamax lah ya. Kalau ini kalau turbo pakai Pertamax turbo di 1 atau di 4? Kalau gue saranin sih pakai Nitro Plus di 4. Kalau yang lainnya di 1 boleh, 2 boleh. Oh, kalau selain Nitro Plus ya? Iya. Oke. 1 berarti yang sport ya? Enggak, dia kalau Dustech kan kita kan tinggal ngisi-ngisi data doang tuh. Iya, iya. Iya, kok jadi nanti ntar gua ada catatannya sih. Oh, ada catatannya? Ada catatannya, Yaudah. nanti lu tinggal lihat tuh. Ya udah, Kakak. Dia ada berapa settingan. Siap. Gitu. Wih, udah jadi deh. Nah, Sprintek lo buat Sprintek buat mobil apa aja nih kalau teman-teman mau masang di sini nih? Di Ya Asko? paling sih yang kalau untuk di Indonesia karena yang lain mobilnya juga cukup jarang, palingan cuma Honda Jazz, Honda Freed, sama Toyota 86 atau Subaru BRZ yang model lama. Oh, Subaru BRZ model lama, bukan Iya. yang paling baru nih? Iya, yang paling baru mereka masih develop karena kan kode besinya mereka kan sekarang udah 2400. Oh iya. Gitu. Tuh. Mereka masih on develop. Toyota 86, dia sama Freed karena sama ya. Iya. Hubungin Victor tuh langsung tuh. Asko, ya enggak? Cuy, thank you banget cuy. Sami. Habis ini gue pengen nyoba seperti apa sih rasanya masang supercharger di Freed. Let's go. Oh, kalau ditarik baru berasa ya suaranya. Ngang Iya, gitu ya. gitu. Jadi settingannya udah diubah nih. 1 tadi pokoknya paling maksimal tuh nomor 5 ya cuy ya. Iya. Ini gue di nomor 5 nih, Dustech-nya nih. Iya. Settingan Dustech. Iya. Ya nanti palingan lu besok lu campur lah ke Nitro Plus juga boleh. Campur kan lu sekarang kan di V-Power kan. Iya. Iya. Nggak ada bunyi. Iya. Supercharger itu ya begitu dia. Ya masih nggak apa-apa kalau gini tuh. Tuh nggak berisik pas tarik doang. Iya, pas-pasan lu kayak throttle lu buka terlalu agak besaran dia baru agak sedikit kedengung gitu ya. Iya. Kok tapi sebenarnya ngedengerin itu mesti cruising di tol. Iya sih. Iya. Suaranya lucu ya? Lucu. Wih. Gila, Excel Rose. Lucu ya? Lucu. Oh, jadi ketika lo narik, suaranya lebih kedengeran yang depan dibanding yang belakang. Iya kan? Iya. Ngonging. Gila, Excel Rose nih. 3 oktav cuy. Boleh buat. Di 3.000 di, langsung gitu ya. Iya. Mulai 3.000 dia. Enggak, sama sih sebenarnya dia kan kalau si Supercharger itu kan ngisi dari bawah. Dia udah dari bawah udah ini. Nah, cuy, yang kemarin gue bilang cuy, ini kalau masang-masang beginian supercharger turbo, gearbox aman gak nih? Gitu. Oke, kalau dari Di Matic ya, iya. Karena kan semua rata-rata yang pasti masang ya buat Matic lah ya. Kayak semua. Nah, kalau misalnya dari segi gearbox ini yang penting sebelum dipasangnya emang nggak bermasalah dan rajin ganti oli Matic segala semua so far sih nggak ada. Justru tidak ada masalah. Lagi? Kiri bawah aja. Sebenarnya sih tidak ada masalah sih. Nggak ada masalah itu, aman lah. Karena kan ini kan naik powernya kan juga nggak terlalu signifikan sampai bagaimana banget kan. Dan terus kan bukannya kita dari start tuh, misalnya dari kayak start di Asia Afrika zaman jalur dari N ke D tak gitu. Iya. Nggak pakai supercharger aja pun itu juga bakal rusak. Iya, betul. Ganti oli juga penting tuh ya. Iya, ganti oli itu penting. Transmisi. Per 15.000. Kalau dari kita saranin per 15.000. Oke, ini kemana nih? Lurus boleh. Gitu. Nah, kalau misalnya dengan internal standar seperti ini, nah kalau misalnya lagi di tol tuh, misalnya lagi cruising, nah jangan tuh dihajar terus, Pol, Ya, gitu. Jangan dibejak mulu. Jangan dibejak terus, ya kasih napas dikit aja gitu. Gimana nih, kiri sama aja? Boleh sama aja. Nah, itu kayak lebih oke lah. Isinya umurnya jadi lebih panjang lah. Gitu. Gak usah diganti deh. Gak usah dipakai valve throttle.
Itu modelnya kayak gimana sih faktornya itu alatnya? Enggak, dia kayak model apa ya? Kayak model katup aja gitu, Far, tipis. Dia buat pasang di tengah-tengah? Dia bisa tengah-tengah dia. Oh. Ntar ketika yang gedenya itu, ketika dia buka apa tutup gitu. Jadi mampetin aja gitu. Iya. Kayak keran air gitu. Oh. Tutupnya gitu. Ya di tol seharusnya sih kalau lebih enak ya. Iya, lebih berasa lah. Cruising. Ya sebenarnya kan kalau kita cruising yang bikin lemot cifrit itu kan kalau kita cruising pengen mau agak sedikit kenceng nih. Nah, nah kalau ini lebih bisa enak lah. Gue kira tuh dari awal udah yang gitu cuy. Nggak digas juga bunyi gitu, ternyata enggak. Oh enggak, kan kalau ini kan istilahnya kita nggak mainin exhaust, Far. Kalau itu mungkin ke turbo gitu kan, karena kan itu berhubungan dengan exhaust kan, si turbo itu kan. Kanan betul. Nah kalau ini enggak gitu. Kalau turbo tuh berarti ngisi bagian atas doang ya? Sebenarnya dia ngisi, tapi nah itu sebenarnya tergantung turbonya kok juga. Semakin gede turbonya kan dia, istilahnya dia ngisinya itu RPM-nya mesti tinggi banget gitu. Jadi ada turbo lag-nya lebih banyak lah. Kalau si supercharger kagak perlu, dia dari bawah kok juga udah ngisi. Nah makanya tuh kayak VW kan, VW yang TSI kan dia kan gini, supercharger bawahnya, jadi supercharger jadi twin charge kan dia kan. Twin charge. Iya, jadi supercharger bawahnya dia buat ngisi bawah, turbo dia buat ngisi atas gitu. Mantap, Victor, thank you banget. Sama-sama. Sekarang gue mau tes di jalan tol, Tar. Boleh. Sekarang kita akan ngetes di jalan tol. Ini jalan biasa tuh, ya baik lagi ya, nggak suara yang atau gitu, udah berisik di awal. Kalau di jalan biasa sih nggak, kalau ditarikin baru ya. Oh, ini lucu banget sih, lucu banget. Gue penasaran nih di jalan tol nih, cepet aja nih, mantang dicepet aja gue penasaran nih. Oh, kita sekarang coba di tol nih. Suara nging. Kayak mobil remote control yang nging. Bangsat enteng banget. Nih RPM 3000, 4000, ini 4000. Anjing udah cepet 5. Wah gila. Kita turunin gasnya dulu. Nah nih konstan dicepet nih. Anjing enak banget. Gila. Ini mah lebih dari cukup nih. Lebih dari cukup. Udah, ini janji gue stop beneran. Mesin mah sampai sini doang udah. Knalpot udah, open filter udah, pakai KNN Typhoon, terus supercharger udah pol. Enggak. Ini udah lebih dari cukup nih. Anjing. Dan kencengnya knalpot, suara kencengnya knalpot pasti geber, itu nggak ngeganggu telinga, bukan yang ya gede tapi nggak dengung gitu, di kuping. Enak banget anjing. Udah segitu aja karena kita tadi udah cepet lewat dikit, cepet 5. Gue gak berani geber lagi karena bukan di sirkuit ya. Tapi yang pasti torsi nambah 180 190, horsepower jadi 176 horsepower. Lebih dari cukup buat gue untuk ukuran Frit. Terima kasih Asko sekali lagi. Thank you Victor. Mantep lah, Brother Euk. Iya, Brother Euk. Dan thank you banget nih udah nonton Skutomotif episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gofar Hilman pamit, salam jebol kejepit. Bye.
kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Tuh, kalau konstan mah nggak berisik. Kalau konstan, uhui.